Oke, di sini bersama saya, Bagas Daniel, dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa rasio. Interaksi rasio. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam beberapa kurun waktu dapat digunakan untuk memprediksi laba atau dividen di waktu yang akan datang. Dari sudut pandang investor, analisa laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat prediksi prospek masa depan perusahaan tersebut. Rasio keuangan dirancang untuk membantu mengevaluasi laporan keuangan atau membantu kita mengidentifikasi beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat. Rasio likuiditas sering disebut dengan short-term liquidity. Di antaranya ada current ratio, adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek. Kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang jangka pendek ketika jatuh tempo. Yang rumusnya adalah aktiva lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Quick ratio adalah rasio cepat, di mana ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar, karena pembilangnya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak liquid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian. Yang dimana rumusnya adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi dengan persediaan dibagi dengan utang lancar. Yang berikutnya cash ratio adalah rasio kas dan bank dengan utang lancar untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk melunasi utang lancarnya tanpa menggunakan piutang dan persediaan. Kas lancar sama dengan kas dibagi dengan utang lancar. Rasio solvabilitas atau leverage. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor. Rasio solvabilitas terdiri dari 8, antara lain yang pertama, debt to total asset atau debt ratio, di mana rasio ini disebut sebagai rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan, yang dimana rumusnya adalah debt to total asset sama dengan total hutang dibagi dengan total aset. Debt to equity ratio adalah ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan modal sendiri. Yang berikutnya time interest earned adalah rasio kelipatan atas kemampuan membayar bunga. Semakin banyak rasio kelipatan membayar bunga, maka perusahaan mampu untuk membayar bunga dengan baik. Yang dimana rumusnya adalah time interest earned sama dengan laba bersih operasional dibagi dengan beban bunga. Yang berikutnya adalah total asset to equity. Adalah rasio antara total aset dengan modal sendiri yang ada di dalam perusahaan. Yang dimana rumusnya adalah total asset to equity sama dengan total aset dibagi dengan modal sendiri. Yang berikutnya fixed asset to equity adalah rasio yang membandingkan antara total aktiva tetap dengan modal sendiri, yang dimana rumusnya adalah fixed asset to equity sama dengan fixed asset dibagi dengan modal sendiri. Yang berikutnya current asset to equity adalah rasio yang membandingkan antara total aktiva lancar dengan modal sendiri, yang dimana rumusnya adalah current asset to equity sama dengan current asset dibagi dengan modal sendiri. Inventory to equity adalah rasio yang membandingkan antara total persediaan barang dengan modal sendiri, yang dimana rumusnya adalah inventory to equity sama dengan persediaan barang dibagi dengan modal sendiri. Yang berikutnya adalah receivable to equity, adalah rasio yang membandingkan antara total piutang dengan modal sendiri, yang dimana rumusnya receivable to equity sama dengan piutang dagang dibagi dengan modal sendiri. Rasio aktivitas. Rasio adalah
Rasio aktivitas adalah rasio atau efisiensi digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktivanya. Rasio aktivitas menunjukkan seberapa jauh manajemen dapat mengumpulkan penjualan yang cukup atas aktiva perusahaan yang digunakan. Semuanya, rasio menunjukkan perbandingan antara penjualan dengan investasi dalam berbagai rekening aktiva. Di antaranya ada sales to liquid asset, yang dimana rumusnya adalah sales to liquid assets sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva liquid. Yang berikutnya sales to receivable adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan piutang, yang dimana rumusnya adalah sales to receivable sama dengan penjualan dibagi dengan piutang dagang. Yang berikutnya sales to inventories adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan persediaan barang, yang dimana rumusnya adalah sales to inventories sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan barang. Yang berikutnya sales to current assets adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan aktiva lancar, yang dimana rumusnya adalah sales to current asset dibagi dengan penjualan sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva lancar. Yang berikutnya sales to fixed asset adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan aktiva tetap, yang dimana rumusnya sales to fixed asset sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap. Yang berikutnya adalah sales to total asset adalah rasio yang membandingkan antara total penjualan dengan total aktiva, yang dimana rumusnya adalah sales to total asset sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio tersebut diantaranya, yang pertama net profit margin adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan, yang dimana rumusnya adalah net profit margin sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan. Yang berikutnya return on investment adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva, yang dimana rumusnya return on investment sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Yang berikutnya ada return on equity adalah rasio yang membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri, yang dimana rumusnya adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio menunjukkan sekelompok rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan, nilai buku per lembar, dan nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku. Rasio yang digunakan umumnya sebagai berikut. Yang pertama, price earning ratio adalah rasio yang membandingkan antara harga per saham dengan laba per saham, yang dimana rumusnya adalah price earning ratio sama dengan harga per saham dibagi dengan laba per saham. Book value per share adalah rasio yang membandingkan antara modal ekuitas dengan jumlah saham yang beredar. Rumusnya adalah book value per share sama dengan modal ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Yang berikutnya adalah market to book value ratio adalah rasio yang membandingkan antara harga pasar per saham dengan nilai buku per saham, yang dimana rumusnya adalah market to book value ratio sama dengan harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.